Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan di mata kuliah pendidikan multikultural tanpa suatu halangan apapun. Pada video ini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami membuat sebuah PowerPoint terkait pendekatan multikultural sebagai resolusi konflik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan materi pada siang hari ini. Yang pertama ada Mas Saiful Siregar. Yang kedua ada Mbak Evriana Hastin Amalia. Yang ketiga ada Mbak Nabila Az-Zahra. Yang keempat ada Mbak Dian Ridho. Dan saya sendiri Yuhdan Firly sebagai moderator pada siang hari ini. Baik, marilah kita buka perkuliahan kita pada siang hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja untuk penyampaian atau pemateri pertama akan disampaikan oleh Mas Saiful. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama, materi pertama, yaitu definisi resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan sebuah teknik dari seorang individu dalam menyelesaikan permasalahan dengan individu lainnya. Resolusi konflik mengutamakan demokratis dan konstruktif, yang mana dalam menyelesaikan masalah ditangani oleh pihak-pihak yang berselisih oleh mereka sendiri, atau melalui pihak ketiga yang bersifat netral, jujur, dan bijaksana. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu macam-macam konflik di dalam agama. Perlu kita ketahui teman-teman sekalian, bahwasanya konflik menjadi salah satu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di negara kita Indonesia ini yang memiliki banyak sekali beragam-ragam suku, beragam-ragam perbedaan, dan banyak lagi yang seharusnya kita harus menjadikan itu menjadi persatuan, tetapi kita malah menjadikan itu menjadi sebuah konflik. Nah, adapun macam-macam konflik di dalam beragama yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini, yang pertama ialah bid'ah. Bid'ah adalah perkara yang baru dalam masalah agama, yang seakan-akan bagian dari agama, padahal bukan, baik secara hakikat maupun secara bentuknya, dan tidak ada dalil syar'i. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sedangkan lawan dari kata bid'ah ini ialah sunnah, di mana sunnah ini adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik dalam perkataan Rasulullah, perbuatan, dan bahkan juga cita-cita dari Rasulullah yang belum kesampaian itu masuk ke dalam kata sunnah. Dari beberapa pendapat di atas, maka pendapat di atas ini adalah salah satu konflik yang terjadi dalam umat beragama sehingga menimbulkan perpecahan di dalam agama Islam sendiri. Jika kita kaji lebih dalam teman-teman sekalian, bid'ah ini sangat kuat pengaruhnya di dalam memecahkan umat Islam, terutama di Indonesia itu sendiri. Dengan adanya pendapat tentang sesuatu yang baru, yang hadir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka pemuka-pemuka agama di dalam ormas atau organisasi masyarakat yang ada di Indonesia saling berbeda pendapat sesuai yang tertera di dalam pendapat yang di atas tadi,
dan menjadikan masalah di dalam agama Islam sendiri. Contohnya saling menghujatlah dan saling mengagung-agungkan organisasinya masing-masing, sedangkan sudah jelas bahwasanya kita masih dalam satu ajaran. Itulah kenapa bid'ah ini masuk ke dalam macam-macam konflik di dalam beragama. Yang kedua ialah kurangnya toleransi antar umat beragama. Kurangnya toleransi antar umat beragama juga sangat besar pengaruhnya terhadap konflik yang ada di dalam Indonesia ini. Toleransi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam bernegara, karena kita tahu Indonesia memiliki keragaman yang sangat kaya. Mulai dari perbedaan suku yang saya sampaikan tadi, adat dan budaya, dan bahkan agama. Sedangkan secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Inggris yang bahasanya ialah toleration. Toleransi merupakan sikap membiarkan orang lain untuk dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Sedangkan apa yang dimaksud dengan toleransi antar umat beragama ialah membiarkan mereka melakukan ibadah sesuai yang mereka percayai, tanpa harus mencampuri atau bahkan melarang mereka melaksanakan ibadahnya. Adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi karena kurangnya toleransi antar umat beragama ini, yang pertama ialah konflik antara umat beragama di Aceh, di Provinsi Aceh, Nangor Aceh Darussalam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Provinsi Aceh itu ialah provinsi yang sangat menjunjung tinggi syariat Islam. Nah, di sana mereka ingin menghancurkan gereja-gereja yang sudah didirikan di sana. Jadi orang-orang Nasrani di sana tidak terima karena tempat ibadah mereka dihancurkan, maka mereka tidak merasa puas dan mereka mengajukan melakukan demonstrasi yang pada akhirnya terjadi pertumpahan darah yang memakan banyak korban sekali. Yang kedua ialah konflik di Poso. Konflik Poso ini pertama kali, Poso ini sebenarnya awal mulanya ialah tempat yang berisikan orang Muslim, tetapi karena lama-kelamaan orang Nasrani banyak di sana dan tinggal di sana dan bertempat tinggal di sana, maka Poso itu sekarang menjadi tempatnya orang Nasrani kebanyakan. Nah, karena sudah orang Nasrani bertempat tinggal di situ, maka mereka mendominasi dan menjadikan politik di situ seperti politik yang mereka inginkan sendiri, sehingga terjadilah konflik dan berjatuhan bahkan sampai tahun 2001, yaitu konflik di Papua. Konflik di Papua ini juga karena terjadi karena kurangnya toleransi antar umat beragama. Nah, konflik di Papua ini ialah orang Islam mendirikan sebuah masjid yang menaranya tinggi. Jadi sehingga saking tingginya menara masjid ini sehingga menutupi gereja-gereja mereka. Lantas mereka protes dan ingin menghancurkan menara tersebut. Nah, dari konflik-konflik ini sudah kita ketahui bahwasanya ini terjadi karena kurangnya toleransi antar umat beragama. Maka kurangnya toleransi menjadi sebuah konflik di dalam beragama. Yang seterusnya ialah masih adanya provokasi. Kenapa ada konflik terjadi di dalam sebuah agama? Yang ketiga itu ialah masih adanya provokasi atau mengadu domba. Adu domba adalah mengungkapkan sesuatu yang sesungguhnya tidak seharusnya diungkapkan, sehingga menimbulkan percekcokan di antara pihak-pihak yang ada melalui ucapan, tulisan, perbuatan, atau isyarat. Menurut Imam Al-Ghazali. Kenapa masih adanya provokasi atau mengadu domba menjadi sebuah masalah di dalam agama? Karena sudah jelas, mengadu domba itu sangat besar pengaruhnya bagi kehancuran sebuah organisasi ataupun agama. Karena kita menyampaikan padahal itu tidak seharusnya untuk disampaikan. Maka dari situ mengadu domba termasuk ke dalam macam-macam konflik beragama.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Saiful yang sudah memaparkan materi 1 dan 2. Oke, selanjutnya untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Nabila. Kepada beliau kami persilakan. Tantangan resolusi konflik. Tantangan yang akan dihadapi dalam melakukan sebuah resolusi, yakni cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam resolusi tersebut. Yakni bagaimana cara kita dalam membuat atau menyusun sebuah formula yang jitu untuk merealisasikan terhadap resolusi yang diharapkan. Selain menciptakan formula yang jitu, harus diiringi dengan konsistensi, kesabaran, serta ketekunan yang tinggi. Sehingga dalam mencapai resolusi yang diharapkan akan memudahkan bahkan mempercepat tujuan resolusi tersebut. Sudah menjadi sifat dan kodrat manusia memiliki banyak sifat di dalamnya. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Nabila atas pemaparannya. Selanjutnya akan disampaikan materi keempat, akan disampaikan oleh Mbak Evriana. Pada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai peranan pendidikan agama Islam terkait dengan resolusi konflik. Ideologi terhadap pengakuan dan pengagungan dalam kesederajatan individual merupakan salah satu hal yang kita perlukan ya, karena Indonesia ini kan memiliki berbagai macam keberagaman, diantaranya yaitu keberagaman agama, ras, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Inilah yang dianggap sebagai salah satu respon terhadap keberagaman itu. Jadi, perbedaan yang ada di masyarakat itu harus dapat kita terima, kita hargai, kita lindungi, kita jamin eksistensinya, sehingga dapat terjadinya sebuah multikultural itu ya, atau esensi mengenai kesetaraan, keadilan, keterbukaan, dan pengakuan terhadap perbedaan yang ada di antara masyarakat. Contohnya yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu pada masa itu, dalam bukti sejarah menyebutkan bahwa Islam itu telah menghargai adanya warga non-muslim. Karena di dalam Al-Quran pun juga telah disebutkan mengenai kebebasan beragama bagi orang lain, dan sebagai seorang muslim, kita tidak boleh memaksakan suatu keagamaan terhadap orang lain. Nah, inilah yang menjadi kunci kesuksesan pada masa kejayaan Islam di masa itu. Dan itu pula lah yang menjadi landasan politik kebebasan beragama di masa yang sekarang. Sehingga Islam di masa yang sekarang ini itu menjadi agama yang terbuka. Sikap toleransi juga menjadi salah satu sikap yang dijunjung tinggi oleh agama Islam. Maka dari itu, Islam juga memandang bahwa seluruh umat manusia merupakan saudara karena berasal dari satu pencipta yang sama. Dengan pandangan inilah yang menjadikan landasan bagi umat Muslim atau Islam untuk tetap menjalin hubungan kemanusiaan antar pemeluk agama yang berbeda di Indonesia. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Eviana yang sudah memaparkan materi yang keempat. Baik, selanjutnya untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Dian Soekarmerido. Pada beliau kami persilakan. Baik, di sini saya akan
menyampaikan materi yaitu tentang implementasi resolusi konflik. Yang pertama yaitu ada melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan menanamkan pendidikan Islam multikultural. Dengan ajaran agama yang sudah kita junjung tinggi ini, maka akan ada perbedaan sehingga kita tinggal menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan begitu diharapkan bisa menjadi solusi di dalam konflik yang terjadi karena perbedaan tersebut. Yang kedua yaitu integrasi pendidikan agama Islam multikultural dalam materi pembelajaran. Dengan melakukan pembaharuan pendidikan agama Islam dalam pembelajaran seperti menambah pelajaran multikultural, maka siswa akan memahami bagaimana seharusnya menghargai adanya perbedaan di antara siswa tersebut. Konsep yang bisa dilakukan dalam pembelajaran tersebut yaitu ta'aruf atau perkenalan, konsep takrim atau menghormati, konsep fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan, dan yang terakhir yaitu konsep husnuzon atau berbaik sangka. Lalu implementasi yang terakhir yaitu integrasi pendidikan Islam multikultural dalam kultur dan budaya di sekolah. Dengan meningkatkan pendidikan agama Islam yang membahas tentang indahnya bisa berbaur di dalam suatu perbedaan, siswa seharusnya tidak akan mengolok-olok atau menjadikan perbedaan itu sebagai batasan di dalam bergaul. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Dian yang telah memaparkan materi yang terakhir. Mungkin hanya ini saja presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 10. Jika ingin jadi teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti bisa mengisi di kolom komentar di dalam video ini. Insya Allah satu hari setelah itu akan kami jawab, entah dalam komentar itu maupun nanti ketika perkuliahan. Baik, kita tutup perkuliahan pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk yang terakhir, kami mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kekurangan dalam presentasi kali ini. Semoga ilmu yang kita sharing bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.